Terima kasih Tuhan. Bersyukur kalau sore hari ini Tuhan, kami masih boleh memiliki kesempatan Tuhan untuk bersekutu Tuhan. Di dalam ibadah Yud ini Tuhan, kiranya Engkau tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau undang kuasa hadirat-Mu turun ya Tuhan. Di ibadah kami sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Setiap anugerah-Mu Tuhan selalu menyertai dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Begitu besar setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Sungguh besar setiamu. Haleluya. Nyata di sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu telah layakan kehidupanku. Begitu indah Kau Tuhan. Haleluya. Tiada kata yang bisa, oh Yesus, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat kemuliaan, haleluya, dan kemuliaan. Oh sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, haleluya, nyata di sepanjang hidupku. Terima kasih Darah-Mu telah layakan kehidupanku. Betapa indahnya Kau Tuhan. Tiada kata yang bisa, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan haleluya Yesus. Kami mau meninggikan Kau Tuhan. Haleluya. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar Kau Tuhan. Sungguh besar setiamu. Nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata untuk lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian. Saya undang teman-teman kembali, kita bangkit berdiri. Kita mempujikan, kita meninggikan Tuhan kita. Haleluya. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi
Hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak kami tinggikan Tuhan. Kami mau lebih dalam menyembah-Mu Tuhan. Dalam setiap masa muda kami Tuhan, kami rindu untuk terus mengandalkan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita mau tinggikan Tuhan kita, haleluya. Engkau Tuhan meninggikan nama-Mu Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Karena Engkaulah Raja di atas segala raja. Karena Engkaulah yang layak ditinggikan untuk melebihi segala-galanya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada sore hari ini Tuhan, Kau masih memberikan anugerah kepada kami Tuhan. Kemurahan-Mu boleh masih tercurah Tuhan. Tempat ini Tuhan, kami boleh bersekutu Tuhan. Kami boleh berkumpul, meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu bukan karena kuat kuasa kami Tuhan. Bukan karena kami masih kuat, kami masih muda, bukan Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Malam hari ini kami mau merayakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Terlebih kami mau belajar Tuhan tentang sebagaimana daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan di masa-masa muda kami Tuhan. Untuk rindu, untuk taat Tuhan kepada-Mu Tuhan. Untuk terus berpegang teguh kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami teringat Tuhan, untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami ya Tuhan, yang mungkin pada malam hari ini mereka tidak bisa hadir Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi kendala mereka Tuhan. Mungkin mereka ada pekerjaan, mungkin mereka sakit Tuhan. Kami mohon Tuhan, Kau tetap menyertai dan memberkati mereka Tuhan. Bagi teman-teman kami yang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa bilur-bilur-Mu itu ajaib Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, mereka boleh kembali sembuh Tuhan. Mereka boleh kembali mengalami pemulihan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Haleluya. Kami mau mulai Tuhan ibadah persekutuan kami. Kami mau undang Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk hadir
pada malam hari ini Tuhan, melawat setiap umat-Mu yang hadir Tuhan, jemaat pemuda yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan Tuhan doa kami ini dengan rasa syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Aduh, sepi anyep gitu ya. Ini pemuda sama gabung sama remaja, ada remaja juga. Lebih semangat dong. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan kita maha besar, sangat terpuji, Dia dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, nyatanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, nyatanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Teman-teman di sini percaya Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita besar, amin. Amin. Kita mau lebih semangat lagi, oke? Kita anak-anak muda, kita lebih on fire lagi untuk memuji nama Tuhan. Katakan sama-sama ya. Sebab Tuhan maha besar, amin, dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Haleluya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih, haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah dan pujian kami. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa,
Kita dipilih jadi umatnya. Haleluya. Dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. kita dipilih Dari segala bangsa haleluya dan dipilih jadi umatnya. oh amin Dan dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, haleluya terimalah sembah kami, pujian kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian. haleluya terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan haleluya kami mau menyembah terus Tuhan dalam kudus hadirat-Mu Tuhan karena kami yakin Tuhan saat ini Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, manakala Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan, kemenangan, kesembuhan, kelepasan, itu akan terjadi Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pujian-Mu yang boleh kami naikkan saat malam hari ini. Terima kasih untuk setiap persekutuan yang begitu indah yang Tuhan izinkan kami boleh laksanakan pada saat malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Izinkan kami Tuhan Yesus untuk menikmati Tuhan. Izinkan kami untuk lebih dalam mengenal Tuhan secara pribadi. Melalui setiap persekutuan malam hari ini, Tuhan Engkau bukakan setiap hati pikiran kami untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Mampukan kami anak-anak kaum muda yang boleh hadir saat hari ini di tempat ini untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Sertai ibadah ini dari awal sampai selesainya, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami siap dengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Permisi ya. Ya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur ya pada malam hari ini saya melihat jumlah-jumlah dari teman-teman semuanya jumlahnya ada beberapa ratus ya. Amin. Puji Tuhan. Ada beberapa ratus yang hadir saat malam hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Sehat-sehat semuanya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan saat hari ini. Kembali saya diberikan kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan sementara teman kita Jenny akan membagikan potongan kertas. Itu terserah. Nanti teman-teman mengambil potongan kertas itu terserah mau ambil warna apa. Ya. Gak usah takut-takut teman-teman, pilihnya warna apa. Jangan karena hari Valentine kemarin pilihnya semuanya warna pink. Itu kayaknya saya lihat rata-rata warna pink ya. Ya sudah? Rega sudah? Oh belum.
Ya, sudah Jenny? Sudah. Ayo yang sudah terima potongan kertasnya diangkat. Dari ujung belakang perlihatkan potongan kertasnya. Ya silakan turun lagi. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang memurnikan ya, atau dimurnikan ya. Apa sih itu dimurnikan? Nah, adik-adik, teman-teman, ya teman-teman, dari potongan kertas yang sudah kalian pegang ini, saya mengajak kalian semuanya untuk menghayal sedikit ya, atau menaruh khayalan kalian di dalam karakter potongan kertas itu. Saya akan membagikan artinya. Arti yang pertama, yang mengambil warna pink, boleh angkat tangan? Ayo yang pink tadi kayaknya rame tuh. Yang di depan nggak ada ya? Nggak ada. 1, 2, 3. Ada 3 yang warna pink, merah muda. Ada beberapa ya. Di situ artinya saya bagikan di sini sombong atau orang yang angkuh. Ya jangan tersinggung teman-teman. Nanti saya tidak bisa turun dari sini kalau gitu. Kemudian selanjutnya warna merah, boleh diangkat. Yang warna merah di sini saya taruh arti di sini orang yang penuh dengan amarah. Ya, mohon maaf, jangan tersinggung yang pakai baju warna merah ya. Mohon maaf ya. Hanya potongan kertas kok yang dibahas hari ini, bukan bajunya ya. Mohon maaf. Ya, yang selanjutnya warna orange. Orange. Bedakan yang orange sama kuning ya. Oh ya, orange. Orange ini saya kasih arti di sini orang yang suka menyimpang. Jangan tersinggung, jangan tersinggung. Supaya saya aman turun di sini. Nah, selanjutnya warna apa lagi yang tersisa? Warna biru. Ada yang warna biru? Angkat tangan. Warna biru karakternya orang yang tidak setia. Warna kuning. Ada yang warna kuning? Johan, Kesia, Vinka. Warna kuning di sini orang yang apa ya? Egois. Warna yang belum disebutkan? Ada? Oh ya, Rizky yang belum mengambil kertas. Tapi nggak apa-apa ya, puji nama Tuhan. Nah kembali lagi, tadi saya minta tolong sama teman-teman. Ayo kita menghayal sedikit. Taruh keadaan hati kita pada potongan kertas kecil itu ya. Ya, sudah? Sudah semua? Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membuka firman Tuhan, ayat pokok yang sudah diberikan ya dari para pengurus kaum muda di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Semuanya bawa Alkitab apa enggak ini? Enggak ada ya? Sudah pada hafal? Kalau begitu saya akan bacakan Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Di sini dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah teman-teman dikasihi Tuhan, berbicara tentang memurnikan atau dimurnikan, saya minta tolong ya dari karakter, salah satu karakter kertas itu, Johan, ya kamu ambil warna kuning. Tadi karakter kamu di situ egois ya. Ya. Kira-kira kalau berbicara tentang memurnikan di dalam hidupmu itu apa yang harus dikeluarkan? Apa yang harus disingkirkan? Loh?
Kayaknya berat sekali Johan berpikir ini ya. Lo karakternya egois tadi itu loh yang saya kasih sama kamu. Itu yang harus dikeluarkan. Halo? Kayaknya pikirannya Johan ini berat sekali ya. Lah kalau Gilang, dari karakter punya kamu, apa yang harus dikeluarkan? Pemarah. Apa? Apa? Bisa kasih contohnya? Yaitu, pemarah itu. Boleh, kasihkan contohnya. Dalam hal apa? Coba. Hah? Berorganisasi. Saya jadi berpikirnya keras sekali. Mungkin ada yang lain. Jenny, warna apa? Merah juga. Dari karakter orang yang suka marah-marah ini, biasanya kamu sering kali marah karena kenapa? Karena mungkin tidak sesuai dengan keinginan. Ya hampir saja, sama. Ya hampir saja. Ya semuanya pasti punya alasan tertentu ya dari setiap keadaan-keadaan yang dialami saat hari ini. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang memurnikan, di dalam kitab Ayub ini, dalam satu pasal ini, pasal 23 ini, teman-teman perlu kita ketahui dari kisah seorang Ayub. Ayub sangat terkenal dan dikenal dengan orang yang sangat saleh, orang yang sangat diberkati, kaya, terhormat, keluarganya sukses, secara ekonomi finansial mereka sukses. Di lingkungan mereka sangat dikenal dengan orang-orang yang sukses. Itu keunggulan dari Ayub. Ayub orang yang saleh, suka beribadah kepada Tuhan. Bahkan digambarkan saat anak-anaknya kembali mengadakan pesta, maka pagi hari itu Ayub akan memberikan sebuah persembahan kepada Allah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari segi keberhasilan, kesalehan Ayub, Allah izinkan persoalan itu terjadi di dalam kehidupannya. Ya, apa yang menjadi keunggulan namanya si Ayub ini, tiba-tiba Tuhan izinkan persoalan itu terjadi. Masalah, kekayaannya habis lenyap, keluarganya, anak-anaknya meninggal. Bahkan kesehatannya juga. Terutama teman-teman, orang-orang di sekitar kita. Di sini ada tulisan-tulisan tentang percakapan dari Ayub dan teman-temannya dan sahabat-sahabatnya. Bukannya biasanya kalau seorang teman kita sedang mengalami kelemahan tubuh, seorang sahabat itu akan dengan setia memberikan semangat ya. Biasanya seperti itu. Tetapi di sini malah sebaliknya. Ayub mendapatkan sesuatu yang tidak seperti yang diduga. Tidak seperti apa yang dibayangkan. Bahwa ternyata teman saya itu bukannya memberikan saya semangat saat saya dalam keadaan yang lemah, tetapi malah memojokkan. Di sini Ayub dipojokkan. Ayub seolah-olah tertuduh. Ayub seolah-olah melakukan sesuatu kesalahan yang besar. Bahkan seolah-olah ia didakwa oleh teman-teman yang lainnya. Nah kalau secara manusiawi teman-teman sedang dalam keadaan yang lemah, punya teman yang seperti itu, mau ngomong apa? Kurang, Ted, teman apaan sih? Ya. Secara daging pasti Ayub merasa benar-benar terpuruk, tidak memiliki pengharapan, tertuduh. Apa salah saya Tuhan? Saya sudah melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya sudah melakukan perintah Tuhan. Memberikan korban persembahan, sudah taat beribadah, sudah melakukan ini dan itu. Tapi kok saya malah mendapatkan hal-hal yang seperti ini? Kenapa justru orang yang di luar Tuhan seolah-olah terlihat sangat merdeka dibanding orang yang seperti saya?
yang setia beribadah kepada Tuhan, yang setia melayani Tuhan. Kok malah saya yang menderita? Ya. Kalau orang yang bukan di dalam Tuhan pasti akan meninggalkan Tuhan. Teman-teman, di pasal yang ke-23 di sini Ayub ingin membela diri di hadapan Allah, terutama bagi sahabat-sahabat yang seolah-olah itu memojokkan Ayub. Sampai di sini Ayub berkata seperti ini. Makanya terjadi di ayat 10 ini. Dia mau katakan seperti ini kepada teman-temannya. Ayub yakin bahwa saat Allah menguji aku akan timbul seperti emas karena aku tidak bersalah sedikit pun. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, Ayub merasa bahwa asal kalian tahu, Tuhan itu tahu tentang aku. Nah, kalau aku diuji sama Tuhan, aku akan timbul seperti emas. Tidak seperti kalian, seolah-olah aku tuh lebih akan unggul daripada kalian. Seolah-olah itu di sini Ayub berkata seperti ini. Tuhan ini salah menguji orang, ya. Orang sesaleh saya ini kok malah diuji. Atau mungkin kenapa tidak sebaliknya teman-teman saya saja yang mendapatkan persoalan seperti ini, masalah seperti ini. Ini berbicara tentang bagaimana Ayub sedang menyombongkan dirinya di hadapan teman-temannya. Makanya dia berkata seperti ini. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Teman-teman, kadang-kadang kita seperti itu ya. Merasa dipojokkan, tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Apa yang menjadi kebanggaan kita hari ini? Prestasi kita? Saat kita di lingkungan di mana kita sedang mengejar prestasi kita dipojokkan oleh orang-orang lain. Tetapi karena kita orang yang paling berprestasi, kita berkata, kalian itu loh tidak ada apa-apanya. Saya loh di sini paling berprestasi. Ada nggak yang seperti itu? Berbicara tentang pelayanan, kita yang paling pro dalam melayani di bidang musik, tamborin dan lain-lain sebagainya. Saat seolah-olah pergumulan persoalan itu datang, masalah itu datang menimpa kita. Terus kita berkata seperti ini. Asal kalian tahu, saya itu lebih jago melayani daripada kalian. Seolah-olah kita ini gak punya salah apa-apa. Nah, posisi Ayub saat itu seperti ini teman-teman. Ayub merasa bahwa saya ini loh tidak punya salah apa-apa, kenapa saya harus diuji? Ya. Sedang menantikan, sedang memohon agar Tuhan itu bisa berbicara, membela Ayub, kondisi Ayub di tengah-tengah teman-temannya yang mendakwa Ayub waktu itu. Nah, sikap apa yang muncul dari sikap Ayub ini? Dari kertas-kertas yang sudah teman-teman ambil tadi itu. Marah. Tidak menguasai diri. Menyalahkan Allah. Ya, kalau teman-teman tidak percaya, baca kitab Ayub ini. Sampai pasal 42, habiskan itu. Kalian akan melihat di mana mulai dari awal sampai terakhir di situ. Seolah-olah Ayub itu tidak menyadari bahwa ia harus dan sepatutnya harus mendapatkan ujian supaya menguji bagaimana emas itu benar-benar akan timbul menjadi emas yang murni. Hari ini kita tidak akan terlalu panjang ya membahas tentang Ayub. Tapi di sini kita akan mengambil satu contoh benda yang dipakai di sini adalah benda emas. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, berapa banyak suhu api yang dipakai dalam peleburan sebuah emas? Supaya emas batangan itu bisa lebur, mencair, berapa suhu kepanasan yang diperlukan? Sangat besar teman-teman, 1000 derajat Celcius. Sampai ia harus benar-benar terpisah. Nah teman-teman, emas itu saat orang mengelola sebuah emas tidak akan tiba-tiba menjadi berbentuk kalung, berbentuk gelang, cincin. Emas itu terlebih akan diproses. Seumpamanya gunung mana yang paling ini di sini ya? Gunung Kawi lah, Gunung Kawi ya. Penghasil emas. Nah, tidak mungkin saat orang datang ke situ menggali tanah, tiba-tiba muncul langsung berbentuk kalung. Pasti akan ada proses.
dipisahkan dulu dari tanah-tanah, dari batu-batu, kerikil-kerikil, kemudian dilebur lagi, lepaskan semua kotoran-kotoran. Teman-teman, bagaimana dengan pribadi kita? Berbicara tentang emas, kita enggak usah panjang lebar berbicara tentang emas. Sikap kita sajalah sebagai anak-anak muda, ya. Mau dimurnikan. Siap. Kira-kira siap kalau dimurnikan? Siap enggak rasa malu? Siap dipojokkan? Tenenan iki. Serius? Cius. Wah. Nanti saya pojokkan di sini, malah saya enggak bisa turun. Dipalang. Nah, teman-teman, dari contoh emas yang timbul, ya kita kan perlu pertanyakan, emas yang timbul itu emas apa dulu? Emas 100% murni atau emas gadungan ya, atau jadul, atau emas apa ini? Jenis campuran-campuran. Bagaimana supaya emas itu, karakter itu bisa bernilai, berharga di mata orang lain? Kalau tidak diproses dulu, ya. Orang tidak akan tahu, merasa bersalah kalau ia tidak pernah ditegur oleh orang lain, ya. Nah, makanya kita perlu hidup bersosialisasi. Selanjutnya teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak muda yang masih aktif berkarya di bidang apapun itu, ya, pasti akan selalu menghadapi yang namanya proses. Ada yang sedang kuliah, pasti teman-teman akan menghadapi proses, entahkah proses kesulitan mengerjakan tugas, itu kan butuh ketenangan hati, ketenangan otak, jaga-jaga, siapa tahu nanti rambutnya pada rontok semua. Dimana lagi pekerjaan, ya, bergulat di bidang pekerjaan apapun itu, teman-teman sedang berusaha mencapai karir masing-masing, tetapi akan ada aja persoalan yang dihadapi. Entahkah teman yang sangat dekat, ataukah orang-orang yang tidak suka dengan kehidupan kita. Nah, teman-teman, jangan sampai kita masih tetap memegang sikap seperti potongan kertas yang sudah saya bagikan ya. Harus dikeluarkan berarti ya, harus dimurnikan. Ya. Bagaimana caranya memurnikan? Saya akan membagikan tetap di perikop ini di ayat yang ke-11. Di sini di ayat yang ke-11 di sini dikatakan jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, poin pertama saya kasih jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti ini, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Sebuah yang namanya persoalan, sebuah yang namanya masalah, amarah, kesombongan, dengki, orang yang suka menyimpang dari kebenaran, orang yang tidak setia, orang yang congkak, egois, semuanya itu diawali dari hati. Ya, masalah yang kita simpan dalam hati, terpancar dari mata, terpancar dari tingkah laku kita, kesombongan. Nah, itu yang harus kita murnikan. Ya, kalau berbicara tentang memurnikan ya. Teman-teman, di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 16 di sini dikatakan, 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Satu Timotius pasal 4 ayat 16 di sini saya akan baca 1 Timotius pasal 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri, bukan. Ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah.
Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang muda di sini, Rasul Paulus menegaskan, mengingatkan kepada siapa di sini? Timotius, ya. Saat dia memberitakan kebenaran firman Tuhan di mana ia berada, dia berkata seperti ini, jangan seorang pun menganggap engkau muda. Berarti waktu itu Timotius termasuk orang yang sudah lansia atau masih tua? Sudah lansia atau masih muda? Masih muda. Saking banyaknya teman-teman yang datang hari ini, saya menjadi grogi. Usia dari Timotius ini masih sangat muda. Makanya Rasul Paulus mengingatkan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Bukan karena usia mudanya, kita tidak mau terlihat direndahkan. Tetapi justru karena di usia masih muda seperti ini, sebenarnya itu adalah usia-usia yang masih sulit diatur, masih sangat keras kepala untuk menerima masukan dan lain-lain sebagainya. Tetapi teman-teman, sebagai anak-anak Tuhan, Paulus mengingatkan, jadilah teladan. Teladan dalam apa? Teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataan. Yang suka marah-marah, yang suka meso-meso di sini siapa? Yang tidak setia. Jangankan setia sama Tuhan, setia sama pasangan. PHP-in orang. Ya semua. Dan juga jadilah teladan dalam kesucianmu. Nah, ini berbicara tentang hubungan kita loh. Hubungan kalian dengan Tuhan. Jangankan hubungan kalian dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan manusia saja tidak bisa kita jaga. Tidak bisa kita pertahankan. Kira-kira berkenan sama Tuhan? Nah, dari sikap-sikap seperti ini kita perlu dimurnikan, ya. Dimurnikan itu tidak enak, teman-teman, ya. Bagaikan emas yang dibakar. Bukan panasnya api itu suam-suam kuku, ya. Dibilang panas tidak panas juga ya gimana? Tanggung. Gimana mau meleleh? Gimana kita mau tahu? Apakah emas ini emas murni atau emas yang masih penuh dengan campuran? Apakah anak-anak muda, apakah Johan ini sudah menjadi anak yang benar-benar murni, punya Tuhan atau masih setengah-setengah, masih suka meso-meso, masih suka berkata kasar, masih suka PHP sama orang lain? Markus, siapa lagi? Nah, teman-teman di sini yang cewek-cewek juga hati-hati loh, ya. Hati-hati. Jaga setiap hati kita, ya. Jaga setiap hati kita. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Yang kedua, saya mendapat di sini di ayat yang ke-12. Berpegang pada firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak muda, kita perlu setidak-tidaknya minimal lah ada berapa firman Tuhan yang kita pegang. Bukan hanya kita ingat tok, tapi kita perlu. Jadi anak-anak muda itu sebagai pelaku firman Tuhan. Ya. Jadi nanti kalau kalian keluar dimanapun kalian keluar, kalian akan menjadi menjadi sebuah sorotan. Wah, anak itu sekalipun wajahnya tidak terlalu menjamin anak yang baik-baik, tetapi kalau dia ngomong itu firman Tuhan yang disampaikan. Anak itu, cowok itu penampilannya amburadul, wajahnya seperti wajah preman, tapi kalau sekali dia ngomong firman Tuhan yang dahsyat yang keluar. Amin. Amin. Tapi bukan cuma dikatakan tok ya, dilakukan ya. Loh, nggak ada yang bilang amin.
Kertas yang merah, angkat. Dibuang. Dibuang aja. Tapi setelah keluar dikumpul lagi. Semua kertas yang ada di tangan teman-teman coba buang. Itu sikap-sikap yang tidak bagus. Kalau masih ada yang menyimpan berarti teman-teman masih mau menyimpan sikap yang tidak bagus itu. Berarti belum siap untuk dimurnikan. Loh, masih ada yang simpan. Coba buang di lantai. Coba buang di lantai. Louis masih pegang-pegang itu? Sudah ya? Nah, kalau kertas itu saja sudah dibuang, saya rindu dari setiap karakter potongan kertas itu juga harus dibuang, amin. Amin. Bagaimana kita bisa mampu kalau bukan Tuhan yang memampukan kita? Ayub tidak akan mampu mengatasi setiap cobaan, masalah-masalah, ujian yang dihadapi kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan. Terkenal sebagai orang yang rajin beribadah kepada Tuhan, rajin melayani Tuhan, beriman, suci, setia kepada Tuhan. Tetapi ia juga manusia, pernah merasa kecewa, pernah merasa menyalahkan Tuhan. Tapi ingat teman-teman, ia tidak pernah menjauhkan dirinya untuk tidak setia kepada Tuhan. Ayub tetap memilih untuk setia kepada Tuhan. Sekalipun seolah-olah pergumulannya itu membuat dia, Tuhan, kok Engkau membiarkan aku dihakimi oleh sahabat-sahabatku? Saya perlu Tuhan yang ngomong, bela saya, bantu saya. Rasanya waktu itu diam, rasanya Allah diam, tidak bisa memberikan tidak bisa membela Ayub. Tetapi Ayub tidak berkata seperti ini, kalau begitu saya mau tinggalkan Tuhan Yesus, tidak usah setia kepada Tuhan Yesus. Pada pasal-pasal yang terakhir Yesus sudah katakan, sekarang bukan dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau, mengenal engkau. Tetapi saat aku mengalami secara pribadi, aku mau mengambil keputusan bahwa aku mau setia kepada Tuhan. Amin. Tidak ada rancangan-rancangan Tuhan yang gagal. Dan apapun rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita, memurnikan setiap kehidupan kita, pegang terus salib Tuhan itu. Kita akan dimampukan, ya. Kalau firman Tuhan berkata seperti ini, barang siapa yang mau mengikuti aku, hendaklah ia harus memikul, bukan memikul beban kalian sendiri loh, memikul salibnya Tuhan. Nah, kalau Tuhan saja kasih kita memikul salibnya, tidak mungkin Tuhan izinkan orang yang memikul beban itu melebihi dari kekuatannya. Pasti sesuai dengan kekuatan kita, amin. Berarti kalau berat rasanya, teman-teman termasuk kuat. Amin. Ya sekalipun secara fisik ototnya mungkin tidak kelihatan ya. Yang laki-laki ototnya nggak kelihatan, badannya kurus kerempeng. Kalau bebannya segede, terlalu besar, dan masih mampu untuk dipikul, berarti Tuhan kasih kekuatan yang lebih besar. Amin. Mari tetap setia. Tetap setia pertahankan iman. Tetap setia berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Tidak ada alasan lain untuk tidak setia, teman-teman. Apapun yang dunia tawarkan, tetap setia. Dan terlebih mari bawa hidup kita untuk mau terus dimurnikan, diperbaharui. Tidak mudah. Rasanya itu tidak enak, tetapi demi kebaikan kita, kalau mau semakin layak di hadapan Tuhan, berarti kita harus siap untuk dibereskan. Apapun itu, karakter-karakter yang mungkin tidak baik, kita harus siap untuk keluarkan. Tidak akan bisa kalau kita sendiri, perlu campur tangan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh terus membawa hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Pelayan selanjutnya, semoga aja pemain musik mungkin boleh maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Kami perlu campur tangan-Mu bekerja di dalam kehidupan kami.
Secara manusiawi kami tidak mampu Tuhan Yesus. Namun hati kami terus yakin dan percaya, mengimani bahwa tangan Tuhan tetap akan berkarya menolong kehidupan kami. Engkau tidak pernah melupakan kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari teman-teman, saya mengajak kita untuk merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan mau menerima kehidupan kita, Terima kasih Tuhan. Tuhan mau kita juga datang kepadanya dengan kehidupan yang beres di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kesombongan, kecongkakan. Jangan biarkan hal-hal yang membuat Tuhan terluka hanya karena perbuatan kita. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, mari bawa kehidupan kita untuk terus berserah kepada Tuhan. Dan terus memiliki pengharapan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, seburuk apapun kamu, mungkin apa yang kamu lakukan hari ini masih menyakiti hati Tuhan, tetapi yakin dan percaya saat hari ini engkau datang dengan kerinduan hati benar-benar mau dipulihkan, maka pemulihan itu akan terjadi saat ini dan akan terjadi